keutamaannya sendiri. Berikut ini keutamaannya. Fadlu ghusli yaumil jumu'ah. Keutamaan mandi di hari Jumat. Akhbarana Amr ibnu Mansurin wa Harun ibnu Muhammad ibni Bakar ibni Bilal wa lafdu dan lafad lahu baginya Harun. Qala berkata keduanya, Amr dan Harun. Haddatsana Abu Mushirin, qala berkata siapa Abu Mushir. Haddatsana Sa'id ibnu Abdul Aziz an Yahya ibn Haris an Abil As'as As-Sun'ani an Aus ibni Aus anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa Nabi? Man barang siapa gosala yang mandi dia, kalau makna aslinya membasuh kepalanya. Wa tasala dan mandi dia, maksudnya ya membasuh ke seluruh tubuhnya, ya artinya mandi gitu, mandi seperti mandi junub. Wa goda dan pagi-pagian dia, wa takaro dan pagi-pagian dia. Kalau goda itu bisa mendapatkan awal khutbah. Kalau ibu takaro ini berangkatnya itu memang benar-benar pagi betul. Wadana dan mendekat dia minal imami dari imam, ya berarti berada di saf awal. Walam yalgu dan tidak lahan dia ketika imam khutbah, dia nggak lahan, nggak bicara ke orang lain, atau mungkin sekarang nggak weanan, Jumatan imamnya khutbah weanan, ini nggak pas ini. Karena maka ada lahu baginya dia bikuli khutwatin, dengan setiap satu langkah, amalu sanatin, amalan setahun, siyamuha puasanya setahun, wa qiyamuha dan sholatnya setahun. Jadi Nabi bersabda, barang siapa yang mandi junub misalkan, berangkat pagi-pagi, bisa menjumpai imam khutbah, awal khutbah, dekat dengan imam, berarti duduknya di shaf awal, dia tidak melakukan lahan, berarti benar-benar memperhatikan ketika imam khutbah, maka setiap langkah dia ini hitungannya itu seperti amalan setahun, puasa setahun, sholat sunnah setahun. Nah ini luar biasa saudara, setiap langkahnya. Berarti kalau dari rumah ke masjid ini 10 langkah, ya tinggal mengkalikan 10 tahun. Kalau dari rumah ke masjid 100 langkah, ya berarti 100 tahun. Setiap langkahnya itu hitungan pahala amalan setahun. Nah ini luar biasa, ini keutamaannya. Orang yang mau mandi di hari Jumat, kemudian datang awal, kemudian bisa menjumpai awal khutbahnya imam, tidak lahan, ini mendapatkan keutamaan pahala yang sangat banyak sekali saudara. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku, istirahat dulu. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku remaja, mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtul jumu'ati, waktunya sholat Jumatan. Berikut ini membahas tentang waktu sholat Jumatan. Akhbarani Harun ibnu Abdillah, qala berkata siapa Harun, haddatsani Yahya ibnu Adam
qala berkata siapa Yahya. Haddatsana Hasan ibnu Ayyashin qala berkata siapa Hasan. Haddatsana Ja'far ibnu Muhammadin an abihi dari bapaknya Ja'far namanya Muhammad. An Jabir ibni Abdillah qala berkata siapa Jabir. Kunna ada kami iku nusolli salat kami ma'a Rasulillah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat al-jumu'ata pada Jumatan. Summa narji'u kemudian kembali kami. Fanurihu maka mengembala kami. Nawadihana pada beberapa onta kami. Jadi Jabir bercerita, kami pernah sholat Jumatan bersama Nabi. Usai sholat Jumatan, kami pulang masih sempat untuk mengembala onta kami. Kultu berkata aku perawi, Abi, bapaknya Ja'far, namanya Muhammad. Ini muridnya Jabir. Aku berkata, ayyatas sa'atin, manakah waktu? Maksudnya waktu Jumatan. Saya tanyakan kepada Jabir, wahai Pak Jabir, Jumatannya itu kapan waktunya? Waktu sholat Jumatan itu kapan? Dan kalau sekarang, jam berapa sholatnya? Kok masih sempat engkau itu pulang mengembala onta? Qala berkata siapa Jabir, waktu Jumatan itu zawalus syamsi, tergelincirnya matahari. Tergelincirnya matahari. Maksudnya sholat Jumatan yang dilakukan waktu itu duhur awal. Duhur awal. Hadis ini menunjukkan bahwa sholat Jumatannya ini ya sesuai dengan waktu duhur. Masuk waktu duhur, kemudian sholat Jumatan. Adapun azan Jumatan sekarang ini ada 3 azan. Azan pertama, azan kedua, azan ketiga, iqomah. Nah, azan pertamanya ini meskipun belum masuk waktunya duhur, nggak apa-apa. Tapi kalau Jumatannya, sholat Jumatannya, ini ketika masuk waktu duhur, tergelincirnya matahari. Berarti khutbahnya sebelum itu nggak apa-apa. Tapi kalau sholatnya, ini ketika sudah tergelincirnya matahari. Babul azani, babnya azan lil jumu'ati pada Jumatan. Azan Jumatan. Berikut ini bahas tentang azan Jumatan. Akhbarana Muhammad ibnu Salamah qala berkata siapa Muhammad. Haddatsana ibnu Wahab an Yunusa an ibnu Shihab qala berkata siapa ibnu Shihab. Akhbarani As-Sa'ibu ibnu Yazida annal adzana, sesungguhnya azan di hari Jumat. Karena ada opo awalu, pertama kalinya, hina yajlisu, ketika duduk sopo al imamu imam, alal mimbari, di atas mimbar, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Iku fi ahdi Rasulillah, di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa Abi Bakrin, dan zamannya Abu Bakar, wa Umaro, dan zamannya Umar.
Sa'ib bercerita, adzan awal Jumatan itu ketika imam duduk di atas mimbar. Itu terjadi di zamannya Rasulullah, zamannya Nabi, zamannya Abu Bakar, zamannya Umar. Artinya adzan Jumatan di zaman Nabi, zaman Abu Bakar dan Umar itu cuma dua, adzan dan iqomah. Nah, adzan pertamanya ya ketika imam itu salam terus duduk di mimbar. Adzannya cuma dua, adzan dan iqomah. Falamma kana, maka ketika ada fi khilafati Utsmana, di dalam kekhalifahan Utsman, di masa kekhalifahannya Utsman, wa kasura, dan banyak sopo annasu manusia, dan jamaah waktu itu semakin banyak. Amaro, maka perintah sopo Utsman yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, bil adzani, dengan adzan as-salisi, yang 3. Fa'udzina, maka diadzani opo bihi adzan, ala zauroi, atas zauro. Zauro itu panggung yang tinggi, ya seperti menara, mungkin seperti itu. Fasabata, maka tetap opo al-amru, perkara, ala dzalika, atas demikian itu azan 3 kali untuk Jumatan. Nah, di masa kekhalifahannya Utsman, di mana jamaah semakin banyak, maka Utsman berijtihad untuk Jumatan itu azannya pakai 3. Adzan pertama untuk mengumpulkan jamaahnya, dan adzan itu dilakukan di menara sehingga suaranya bisa kemana-mana. Adzan kedua ya pas imam akan khutbah, imam salam kemudian duduk di mimbar, itu adzan kedua. Adzan ketiga iqomah. Ini zaman Utsman, ijtihadnya Utsman. Fasabata al-amru ala dzalika. Nah, adzan 3 untuk Jumatan itu tetap sampai sekarang. Nah, dan ini nggak salah. Bahkan Nabi pernah bersabda, ikutilah sunnahnya para khulafaur rasyidin al-mahdiin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum. Berarti boleh seperti itu, dan itu sudah menjadi ijtihadnya Utsman. Nah, sehingga sekarang azan Jumatan itu ya 3 kali. Adzan untuk mengumpulkan orang, kemudian adzan ketika imam duduk di mimbar, lalu iqomah. Babus sholati, babnya sholat sunnah, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat.